Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Elektabilitas Prabowo dan juga Ganjar di sejumlah survei saling salib bergantian satu sama lain. Sedangkan elektabilitas Anies dari semua survei masih berada di urutan ketiga. Sejumlah lembaga survei kini berlomba-lomba merilis hasil surveinya terkait elektabilitas Capres dan Cawapres. Hasilnya, sebagian mengunggulkan Prabowo Subianto, sebagian mengunggulkan Ganjar Pranowo, sedangkan posisi Anies Baswedan masih di urutan ketiga. Kalau kita lihat dari data-data survei sebenarnya elektabilitas itu kan potensinya akan selalu fluktuatif, Cak. Jadi bisa naik, bisa turun gitu. Dan tentu saja juga ini tergantung dari upaya dari para relawan. Tapi kalau kita lihat dengan data survei, ya survei yang katakanlah gini, dengan Prabowo Gibran yang semakin naik bukan berarti peluang juga misalnya Ganjar Mahfud maupun Anies Muhaimin itu makin tenggelam, belum tentu juga. Itu kita masih ada waktu di mana kadangkala ada istilah di dalam survei itu kan bandwagon effect sama underdog effect gitu ya. Nah, kalau misalnya yang terjadi adalah underdog effect, maka militansi dari pendukung Ganjar Mahfud maupun Anies Muhaimin itu bisa juga makin meningkat gitu loh. Survei Poltreking di Jawa Timur memperlihatkan elektabilitas Prabowo Subianto unggul sebesar 40,6%, disusul Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Secara berpasangan, Ganjar Pranowo, Mahfud MD menjadi pilihan tertinggi pada survei Carta Politika. Sedangkan dalam survei Populi Center, Prabowo dan Gibran dianggap pasangan yang paling mungkin menang dalam satu putaran. Lembaga survei dunia asal Prancis, Ipsos Public Affair, mengungkapkan elektabilitas Ganjar dan Mahfud menempati urutan tertinggi 31,98%. Sebelumnya, pada Juli 2023, Ating Research, lembaga riset yang berbasis di Australia, mengungkapkan elektabilitas Ganjar Pranowo unggul 34%, disusul oleh Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Salib menyalip antar survei ini hal yang biasa dan dinamika akan terus terjadi, tapi kalau kita lihat bagaimana sentimen positif terhadap Mas Gibran menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo menunjukkan bahwa Prabowo punya kelihayan dalam memilih calon wakil presiden yang notabene memang benar-benar muda dan juga punya track record yang sangat jelas dalam memimpin Kota Solo, dan tentunya ini bisa menjadi satu hal yang sangat positif untuk pasangan Prabowo Gibran. Kita lihat bagaimana percakapan di media sosial, media mainstream ini cenderung positif juga, bagaimana kepemimpinan muda bisa hadir dalam kepemimpinan nasional kita ke depan. Hasil survei ini tentunya masih dinamis dan masih bisa berubah. Dan survei ini tentunya dapat mempengaruhi masyarakat. Karena pendekatan survei ini adalah pendekatan kuantitatif, pendekatan objektif, pendekatan saintifik, harusnya elektabilitas dua pasangan ini, yaitu Ganjar Mahfud dan kemudian pasangan yang lain, kalaupun disurvei harusnya sama. Karena apa? Variabel yang digunakan sama, metode yang sama, dan teknik sampling yang sama. Tetapi fakta menunjukkan bahwa elektabilitas tiga paslon ini sangat tergantung kepada siapa mensurvei. Itulah menjadi kritikal kita kepada para pensurvei ini. Kok bisa berbeda? Padahal secara saintifik, karena pendekatannya objektif, harusnya idealnya sama, paling tidak berbeda pada margin of error. Masih ada waktu beberapa bulan sebelum pemilihan dan hasil survei masih bisa berubah oleh sejumlah faktor. Tim TV One mengabarkan.